Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Rekan-rekan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Azza wa Jalla pertemukan kita dan kita akan membahas tentang satu tema yang teramat sangat penting, yaitu titik mula sebuah perjalanan. Ini sangat penting yang harus kita pahami agar kita tahu dengan setiap kejadian, setiap konspirasi yang timbul di setiap saat, ya, adanya perseteruan antara hak dan batil, adanya inovasi-inovasi kemungkaran yang senantiasa ada, ini sangat erat hubungannya dengan titik mula sebuah perjalanan, di mana perjalanan yang kita maksud di sini adalah perjalanan manusia secara umum, yaitu dimulai diciptakan di surga maksudnya, kemudian diturunkan ke bumi, dan kemudian mereka harus ke akhirat. Ada sebagian mereka masuk surga dan ada sebagian mereka masuk neraka. Kok bisa manusia sedemikian rupa Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan berbagai kemuliaannya, diberikan kemuliaan pula mulai dari ilmu, kemudian kemuliaan taskhir, yaitu ditundukkannya semua apa yang ada di muka bumi untuk mereka. Kemudian mereka mati dan di antara mereka mendapatkan nikmat, di antara mereka mendapatkan siksa. Ini ternyata tidak lepas dari sebuah perseteruan abadi yang sudah pernah diproklamirkan oleh iblis kepada anak manusia, yaitu anak keturunan Adam alaihissalam. Jadi titik mula perjalanan umat manusia ini dimulai dari penciptaan manusia pertama sekaligus bapak dari seluruh manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dan ini tentunya bukan hanya perjalanan fisik di bumi, melainkan sebuah misi besar yang melibatkan ketaatan, ujian, mengemban amanah, sampai di dalamnya perseteruan abadi antara iblis dan bala tentaranya dan manusia. Diciptakan, kemudian diberikan ujian, diberikan amanah, dan di sana ada perseteruan. Dimulai dari ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah mengutarakan rencananya di hadapan para malaikat, sesungguhnya aku akan membuat makhluk lain, makhluk baru dari makhluk yang saat itu sudah ada, yaitu iblis dan malaikat, atau malaikat dan iblis, malaikat dan jin maksudnya saya, malaikat dan jin. Kemudian malaikat mempertanyakan, ataj'alu fiha mayyub wa iqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu mayyufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah engkau akan menciptakan makhluk baru yang akan membuat kerusakan di muka bumi dan mereka akan saling
membunuh, mengalirkan darah maksudnya. Padahal sudah ada kami yang senantiasa bertasbih kepadamu dan mensucikanmu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala, ini a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku tahu tentang apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian disitulah kemudian malaikat, makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa taat mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini karakter awal dasar yang dimiliki oleh malaikat. Ya, ketika sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengertian, mereka akan langsung kemudian bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sangat berbeda dengan makhluk yang satunya, yaitu iblis, ya. Yang satunya iblis. Akan berbeda lagi nanti makhluk yang satunya lagi, yang ketiga. Terkadang kalau dikasih tahu iya, tapi realisasinya tidak, ya, semacam sudah tapi belum, begitu Pak. Kalau iblis kan pembangkangannya langsung, ya, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, jelas, yaitu konfrontasi dan membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat langsung siap, ya, mengerti dan taat. Manusia lain lagi tadi, siap. Kalau sudah siap saja membuat gedung mau runtuh, tapi kalau ditanya gimana udah dilaksanakan? Belum. Kapan? Lagi direncanakan. Ini manusia. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah mengutarakan maksudnya di hadapan malaikat, malaikat pun mempertanyakan dan Allah jawab, dan malaikat pun pada akhirnya subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia setelah fisiknya sempurna, kemudian Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh padanya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu kepada Adam alaihissalam, manusia yang pertama, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk sujud kepadanya. Tentunya di sini juga perintah kepada iblis untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Bersujudlah semua malaikat kecuali satu makhluk yang membangkang, yaitu iblis. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam, dan ketika kami firmankan kepada para malaikat sujudlah kepada Adam, fasajadu, mereka semua bersujud, illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kenapa iblis tidak mau bersujud? Dia membangkang dan dia sombong, membangkang kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia sombong, merasa lebih besar, lebih baik daripada manusia, yaitu Adam alaihissalam. Karena pembangkangannya ini, Allah Subhanahu wa taala mengkonfirmasi ke iblis, qala ya iblis, wahai iblis, ma ma'naka antas juda lima khalaqtu biyadayya, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam? Allah tanya kembali, astakbarta am kunta minal alim, apakah karena kesombongan atau karena pembangkangan? Yang jelas karena dua-duanya. Ya, tadi sudah disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 34, aba wastakbaro. Aba ini berarti membangkang, wastakbaro berarti ini
dia karena kesombongan. Ya, ketika dikonfirmasi apa yang membuatmu tidak mau bersujud kepada Adam, maka ditanya apakah karena kesombongan atau karena pembangkangan. Maka iblis kemudian menjawab, qala ana khairun minhu. Yang jelas aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, engkau telah ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Nih. Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyatakan qala fakhruj, keluarlah minha dari surga, fa innaka rajim, karena sesungguhnya engkau adalah makhluk yang terkutuk, wa inna alaika laknati, dan laknatku akan tetap untukmu ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Singkat ya, kejadian saat itu, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam, kemudian Allah perintahkan para malaikat dan iblis untuk bersujud kepadanya. Semuanya bersujud, tapi ada satu makhluk yang membangkang, yaitu iblis. Sudah dikonfirmasi dan memang benar dia tidak mau bersujud kepada Adam alaihissalam karena pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena kesombongan atas Adam alaihissalam. Ketika ditanya, kenapa engkau merasa lebih besar daripada Adam alaihissalam? Karena engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Kemudian Allah tegaskan, kalau begitu keluar dari surga, karena engkau adalah makhluk terkutuk dan sesungguhnya laknatku akan tetap berlaku untukmu sampai hari kiamat. Di lain sisi, tadi di satu sisi iblis diusir, tapi di sisi lain Nabi Adam alaihissalam ditambah kemuliaan yang lain. Apa itu? Diperintahkan masuk ke dalam surga. Fakulna ya Adam, maka kami berpesan. Mana? Disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Adam alaihissalam untuk masuk ke dalam surga. Di sana dipersilahkan untuk memakan segala apa yang ada di dalamnya, meminum segala apa yang di dalamnya. Hanya saja ada satu pesan. Ini sebagai ujian, dan demikian Allah Subhanahu wa taala berlakukan untuk umat manusia. Mayoritasnya apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini dihalalkan. Mayoritasnya apa yang bisa dilakukan manusia ini diperbolehkan. Tapi ada beberapa di antaranya, baik makanan maupun minuman, diharamkan. Ini akan membawa kecelakaan. Ada di sebagian perbuatan ini diharamkan, akan membawa kecelakaan dunia maupun akhirat. Ini ujian. Pun demikian dari awal Abul Bashar, bapak dari seluruh manusia, ini pernah dipersilakan untuk uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Silakan tempati surga, makan minum sepuasmu, tapi ada dua pesan. Yang pertama, wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini, pohon larangan. Kemudian satu lagi yaitu fakulna ya Adam, wahai Adam, inna hadza aduwwun laka wa li zaujika. Ini iblis adalah musuhmu
dan juga musuh istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa, maka janganlah sampai iblis ini memperdaya kalian dan mengeluarkan kalian dari surga. Ini saya akan celaka kalau sudah keluar dari surga. Kehidupan yang sebegitu indah, nikmat, mau makan apa saja tidak perlu repot, minum apa saja tidak perlu repot, berbuat apa saja tidak ada larangan di dalamnya. Tapi sekali lagi ini surga yang saat itu Allah Subhanahu wa taala berlakukan masih ada satu apa ini namanya? Satu larangan, yaitu untuk tidak mendekati pohon yang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan, ya. Pohon apa itu? Terjadi perbedaan ulama yang sangat banyak sekali. Ada yang mengatakan padi, ada yang mengatakan kurma, ada yang mengatakan tin, ada yang mengatakan gandum, macam-macam, ya. Kita tidak diperintahkan untuk mengetahui jenis pohonnya, tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala sampaikan secara global, jangan dekati pohon ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selain sampaikan tentang apa ini namanya? Larangan memakan buah yang tadi sudah disebutkan, Allah juga sudah pesankan, disinilah datang ujian. Iblis memberikan bisikan-bisikan kepada Nabi Adam alaihissalam dan juga istrinya, disampaikan dengan kata-kata indah. Bahasa iblis, saya ini seniormu, karena iblis ini memang lebih dahulu diciptakan dan iblis terlebih dahulu menghuni surga. Kata-katanya juga kata-kata senior. Bukan hanya senior, tapi dia juga mengatakan bahwa kuntu laminan nasihin. Aku sih cuman ngasih tahu. Tahu nggak kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kamu untuk memakan buah tersebut? Ini supaya kamu tidak kekal di dalamnya. Inilah apa ini namanya? Jurus-jurus daripada iblis, menampakkan yang indah sebagai keburukan dan menampakkan keburukan sebagai keindahan. Allah Subhanahu wa taala sudah katakan bahwa kalau makan pohon ini bisa berbahaya, bisa mengeluarkan kamu dari surga. Tapi iblis membaliknya dan manusia percaya, ya, manusia percaya. Illa ibadihil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mukhlas, yang diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal iblis datang menjanjikan surga, tapi neraka yang dia berikan. Iblis menjanjikan mawar, tapi duri yang diberikan. Tapi manusia mau nih minuman sehat, padahal merusak badan dan akal, diminum. Nih makanan apa bergizi, padahal merusak akal, pikiran dan fisik, dimakan. Ini manusia. Nah begitulah iblis, salah satu tipu daya iblis, dibolak-balik logika atau kenyataan. Setelah dibujuk sedemikian rupa, bahkan dia juga bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, membujuk rayu Adam alaihissalam dan istrinya, maka tergodalah Nabi Adam alaihissalam dan istrinya. Fa'akala minha, bukan hanya takroba, bukan hanya mendekati, tetapi sampai memakannya. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma
wa tawfiqa yaksifan alaihi mami warqil jannah. Dimakanlah buah terlarang tersebut hingga perlahan aurat keduanya terbuka. Jadi aurat tutup aurat daripada Adam alaihissalam dan istrinya ini berupa apa namanya? Cahaya. Begitu Nabi Adam alaihissalam dan istrinya memakan buah yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, perlahan cahaya itu padam dan terbukalah aurat keduanya. Buru-buru keduanya menutupi auratnya dengan miwarqil jannah, dari apa? Dari dedaunan surga. Karena memang secara fitrah manusia itu punya rasa malu. Jika auratnya terbuka akan segera ditutup. Ini fitrahnya. Walaupun kemudian fitrah itu dirusak. Tadi kita kembali kepada bagaimana iblis memperdaya manusia. Yang indah itu yang terbuka. Yang tertutup mah panas katanya. Nah, yang tertutup itu nggak indah. Harus dirubah, dibuka. Nah, ini iblis begitu. Semua begitu ya. Sampai kita meninggalkan sunanul fitrah juga begitu. Yang jenggotnya panjang nggak bagus. Yang celananya cingkrang nggak bagus. Ya begitu. Dibuat sedemikian rupa sampai orang melihat yang seharusnya baik indallah wa indan nas ini terbalik. Ya, terbalik. Disitulah kita harus senantiasa berpegang teguh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan melalui perasaan atau image yang dibuat oleh manusia, yang dipelopori oleh iblis. Pelanggaran inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam alaihissalam sebagaimana apa yang sudah diperingatkan oleh Allah kepada Adam alaihissalam. Ini musuhmu, jangan sampai dipercaya, jangan sampai dia bisa mengeluarkanmu dari surga. Ternyata musuhnya tetap dipersilahkan datang, bahkan berbisik, bukan diusir tapi didengarkan, bukan hanya didengarkan kemudian dituruti. Maka iblis menjadikan Adam alaihissalam melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah peringatkan dilaksanakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala keluarkan Adam alaihissalam dan istrinya dari surga. Dikeluarkan kemudian akan dipindah kemana? Yaitu dipindah ke bumi. Disinilah realisasi daripada inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dari awal memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk dijadikan sebagai khalifah di muka bumi. Mahya al khalifah yang dimaksud, apa yang dimaksud? Tugas kekhalifahan di sini yaitu ngurus bumi ini, memanfaatkan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin untuk kemaslahatan manusia dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tujuan diciptakannya manusia, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'azalahuma syaitan, lalu setan menggelincirkan keduanya anha dari surga. Fa'akhrajahuma mimma kana fih, sehingga keduanya dikeluarkannya dari surga. Wa qulna, dan kami berfirman, ihbitu minha, ya, turunlah kalian dari surga. Ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian menjadi musuh
bagi sebagian kalian. Maksudnya apa? Ketika Allah menurunkan Adam, Hawa, Allah juga turunkan iblis. Allah memberikan warning bahwa kalian akan menjadi musuh. Manusia dengan iblis akan menjadi musuh abadi. Dan selain permusuhan antara iblis dan manusia, terkadang terjadi juga permusuhan antar manusia. Biasanya masalah dunia, ya, harta, tahta, wanita, dan tata yang lain, ya. Maksudnya apa saja yang menjadi persaingan itu menjadi sebab permusuhan antara manusia. Bukan hanya sekedar dikeluarkan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan. Kesempatan itu fa imma ya'tiyannakum minni huda, apabila datang petunjuk dariku, faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'asyatan dhanka wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Saya turunkan bersama turunnya kalian, aku akan turunkan pula petunjuk. Petunjuk ini rusulan mubasyirin wa mundirin, yaitu para utusan, diutusnya para nabi dan rasul. Kemudian di dalam juga ada wahyu yang dibawa oleh nabi dan rasul, ya, yang mana wahyu ini tidak akan pernah tidak akan pernah hilang, sirna atau mati sampai ketiadaan para nabi dan rasul tersebut. Seperti Al-Quran sekarang, ya, Rasulullah SAW sudah wafat 1500 tahun yang lalu, ya, tapi tetap saja Al-Quran senantiasa mendampingi kita. Famanit tabi'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Barang siapa yang mau mengikuti petunjukku, maka mereka tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Tidak sesat di dunia, maksudnya dia tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia juga tidak akan menyesal nanti di akhirat, ya, tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Dia tidak akan celaka baik di dunia maupun di akhirat. Di akhirat dia akan mampu menjawab yang menjadi pertanyaan-pertanyaan para malaikat di kubur. Dia juga akan mendapatkan hisab ataupun perhitungan dengan hisaban yasiro, perhitungan hisab yang mudah. Bahkan sebagian kita, mudah-mudahan semuanya, bisa masuk surga tanpa hisab, dan kemudian dimudahkan untuk melewati sirat, dan setelah itu dia mendapatkan kemuliaan jannah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, siapa yang berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, dan pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Di dunia sempit, mungkin banyak duit tapi hati tidak tenang. Mungkin rumah luas tapi dada tidak lapang, ya, ketika dia tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa kemudian secara zahir, kayaknya dia senang-senang aja tuh kalau hari Minggu berangkat tuh ke puncak, hari ketawa-ketawa, ketiwik-tiwik. Enggak, kita nggak tahu. Tapi yang jelas kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan
dongka. Kita tidak tahu hakikat hatinya, tapi yang jelas Allah nyatakan siapa yang berpaling dari peringatanku pasti dia akan diberikan kehidupan yang sempit, dan pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Di sini para ulama tafsir menafsirkan yang pertama adalah secara fisik dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah secara hujjah, dia dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak punya alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala tanyakan. Itu harta untuk apa? Bener nggak yang kayak begitu? Kesehatan untuk apa? Bener nggak kayak begitu? Kayak jelas mau salah semua. Bisa saja jawab, tapi kan asal jawab ya nggak bener. Akhirnya dengan kebutaan ini dia tidak bisa melalui sirat secara selamat, dan masuklah dia ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini sebenarnya panjang ini ya. Nyambung, cuma dikasih waktu 1 kali. Baik, lebih baik kita cukupkan, karena kalau nggak dicukupkan nggak akan selesai. Ya, pesan itu tadi adalah setelah Nabi Adam alaihissalam tergoda turun ke bumi, Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim pernah mendapatkan pertanyaan dari Nabiullah Adam alaihissalam, apakah ketika aku bertaubat dan taat aku akan bisa kembali ke dalam surga? Maka Allah Subhanahu wa taala katakan na'am. Ya, bisa kembali ke surga. Disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan Adam alaihissalam, kemudian istrinya bersamaan dengan iblis, dengan masih dikasih apa ini namanya? Warning. Ini masih musuh. Ya, kemarin musuh waktu ke surga dan akan menggoda dan terbukti mengeluarkanmu dari surga. Ini saya turunkan, dia juga pun akan tetap menjadi musuh. Dan kita juga oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai khitab. Khitab itu objek warning ini. Kalian nih manusia semuanya adalah musuh daripada setan. Jadikan setan sebagai musuh. Jangan biarkan datang. Kalau datang jangan pernah dengar. Kalau dia terus merocos jangan dipercaya. Makanya kita dari awal jangan datang saja dulu, jangan. Ketika kita hendak melakukan hubungan suami istri sudah disunahkan untuk membaca Bismillah, doa khususnya ada ya, supaya jangan sampai anak turun kita bisa didatangi oleh setan. Ketika kita mau masuk ke rumah baca Bismillah, supaya apa? Enggak ikut nginep di rumah. Kita mau makan baca Bismillah, supaya dia tidak ikut makan bersama kita. Dalam perjalanan juga demikian ya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan warning kepada kita. Sebisa mungkin datang saja, jangan sampai. Kemudian kalau dia berbicara jangan dipercaya. Demikian, mudah-mudahan dapat dipahami. Kita akan bahas selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.